Iya. Langsung penusuk pertanyaan gue luar biasa. Luar negeri semua ini putranya. Iya. Ada yang lainnya? Monggo, yang lainnya. Si kemarin ada mau yang pingin transmigrasi masih diusahakan sama Pak Bola. Oh iya, saya mitranya ada Kementerian Transmigrasi. gawe DPC nduk kono. Ya DPC anyar nang kono. Papua. Oleh omah, oleh tanah, HM lho. Tadi tangan. Mumpung iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nang Sulawesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Saya nggak mau- boleh udah ya. Pulang kampung. Ini mau kamu. Sampun nggih. Pun lanjut. Mau tanya tentang itu Bu, ini masalah apa betul peraturan Kementerian Pendidikan sama Kementerian Agama tentang sekolah agama Islam sama sekolah umum gitu. Saya pernah dengar katanya kalau Sanawiyah Madrasah Ibtidaiyah sama Madrasah Sanawiyah sama Madrasah Aliyah itu beda dengan umum tentang segala macam bentuk bantuan gitu loh. Contoh di madrasah mulai dari MI terus Sanawiyah, Aliyah itu kan nggak gratis ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA atau SMK kok gratis gitu. Kenapa kok dibedakan padahal itu juga anak didik kita sekolah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau saya yang kurang informasi, apa betul beda rumah itu ada maksimal nominalnya? Itu aja cukup. Menerusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon yang pertama Bu Yemi ya yang menyampaikan tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya menjadi program prioritas. Ya, kita kan sering ya menciptakan sumber daya manusia unggul. Pemerintah kan sering bilang begitu. Dan itu kewajiban pemerintah untuk hadir bagaimana memenuhi hak warga negara pada pendidikan yang berkualitas. Sehingga kalau wajib belajar itu sifatnya adalah wajib belajar, maka tugas pemerintah untuk memenuhi logika umumnya begitu. Nah ini DPR RI juga akan membahas di 2025 nanti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau kita dulu pernah mendengar pendidikan itu 9 tahun, ya ini saatnya sudah 12 tahun. Artinya sampai SMA, SMK mestinya sudah dibantu oleh negara. Jangan sampai ada yang nggak bisa selesai sampai SMA. Kalau mereka sudah lulus SMA, kalau dia nggak bisa kuliah karena memang kemampuannya, ya nggak masalah, dia harus dibekali kemampuan skill sehingga dia bisa masuk ke dunia kerja. Untuk anak-anak kita, untuk generasi ke depan harus seperti itu. Tetapi kalau dia punya kemampuan untuk kuliah, ya negara harus hadir. Makanya kalau di Pemkot Surabaya ada beasiswa kuliah. Tapi karena ada keterbatasan anggaran, hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada di perguruan tinggi negeri yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, anak-anak kita ya memang harus kita siapkan bagaimana agar kita nanti bisa menjadi penerima beasiswa yang memenuhi kriteria itu. Makanya sekarang mungkin ada kondisi ekonomi yang masih terbatas. Anak-anaknya kasih semangat ya, untuk sekolah sehingga nanti dia juga bisa pendidikan tinggi, memanfaatkan program-program dari pemerintah. Jangan sampai beasiswa kuliah itu kalau dulu di Surabaya itu yang nge-push supaya alokasinya banyak itu dari PKS untuk anggarannya dinaikkan. Jangan sampai kita udah secara politis kebijakan di legislatif, perjuangan di legislatif itu sudah menaikkan anggarannya, ternyata dari kader PKS, dari pengurus PKS nggak bisa memanfaatkan itu karena nggak memenuhi kriteria, karena hilang. Nah, kondisinya nggak mampu, tapi putra-putrinya tidak diterima di perguruan tinggi. Karena itu harus disiapkan sejak sekarang. Nah,
Kalau untuk kemudian beasiswa ini tentu untuk masyarakat luas, siapapun bisa memanfaatkan. Kita dorong bahkan bagaimana agar warga kota Surabaya itu semakin banyak yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu. Ya, termasuk diantaranya adalah pengurus PKS yang juga adalah warga Surabaya, selama dia memang memenuhi kriteria kondisinya perlu dibantu oleh pemerintah. Nah, kemudian selain itu kalau di pemerintah kota Surabaya ada beasiswa pemuda tangguh yang untuk SMA SMK, dan itu tidak hanya untuk negeri tapi juga bisa untuk swasta. Memang sekarang kalau saran kalau kondisi kita terbatas, memang dimasukkan di negeri itu lebih ringan. Cuman kan kalau hampir sekolah negeri angel kan kena zonasi gak iso mlebu juga gitu ya. Nah, ini saya kira tugas pemerintah. Bagaimana kemudian kalau ada kondisi-kondisi yang nggak mampu, memang mestinya baik itu swasta ya, itu juga mesti memberikan keringanan biaya ya. Kalau untuk SD SMP tidak ada program bantuan beasiswa pemuda tangguh, adanya SMA. Jadi mungkin yang SMA mungkin bisa dicek Pak Kak Mat, siapa nih yang putra-putrinya SMA baik itu negeri maupun swasta yang belum tahu atau belum mendapatkan beasiswa pemuda tangguh, bantuan maksimal nominal nilai gitu. Enggak kalau ini, karena ini berbasis kondisi tidak mampu. Itu bisa bantuannya nanti setiap bulannya 200.000. Nah, nanti ini bidangnya ada di Komisi A di DPRD Surabaya dengan Pak Cahyo. Atau mungkin dikumpulkan saja siapa, nanti sampaikan ke aksi, kan ada hari aspirasi. Ya, nanti Pak Mat sampaikan kan ketemu ketua Pak Johari kan juga ada di Komisi D. Jadi intinya akseslah anggota dewan PKS itu. Jangan sungkan-sungkan karena panjenengan ini adalah pengurus PKS. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada anggota dewan PKS? Toh ini juga tidak hanya urusan panjenengan, tapi juga urusan warga yang ada menyampaikannya ke panjenengan gitu. Dan kalaupun itu urusan jenengan, panjenengan juga punya hak karena jenengan adalah warga Surabaya. Cari informasi ya, itu bisa. Kemudian kalau misalkan untuk kondisi kok belum bisa mengakses ini nggak apa lagi ini, nanti bisa disampaikan ke Pak Imam fokus Pak Imam kemudian Pak Lila ya. Nggak apa kalau misalkan ada yang SMA SMK belum dapat informasi tentang beasiswa pemuda tangguh, memang kondisinya membutuhkan, bisa tersampaikan ya. Walaupun memang kadang ada waktu pendaftaran ya, jadi kalau misalkan mengajukan kok belum juga, itu kadang ada butuh proses waktu. Ada tahapan, mendaftarkannya bulan ini, nanti diseleksi bulan ini, dicek bulan ini, nanti pencairannya bulan ini. Ya setidaknya untuk yang di sini dulu yang memang membutuhkan nanti bisa atau bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di komisi terkait. Kalau yang terkait dengan pemuda tangguh SMA SMK itu ada di Pak Cak. Ya. Jadi intinya begitu ya. Kemudian untuk yang MI dan umum. MI, nah jadi gini, jadi memang ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Kalau yang SMA, SMK, SMP, SD itu dia di Kementerian Pendidikan yang sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gitu. Nah untuk yang MI, Sanawiyah, itu dia merujuknya ke Kementerian Agama. Memang antara dua kementerian ini ada yang kebijakannya yang tidak sama persis begitu, tetapi sebenarnya semangatnya sama bahwa wajib belajar 12 tahun ya, 9 tahun 12 tahun itu harus dijalankan oleh kementerian itu gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin agak yang berbeda programnya gitu bisa jadi, tetapi setahu saya seperti kayak yang PIP dan sebagainya itu yang saat ini setahu saya memang di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah gitu ya, karena mitranya ada di Komisi 10 gitu. Kementerian Agama ada di Komisi 8, tetapi bisa jadi di Kementerian Agama juga ada program yang mungkin sifatnya bantuan juga ada, tetapi detailnya
nanti coba kita akan cek kembali ya, seperti apa. Itu Pak. Iya. Jadi karena memang apa ya sebenarnya kayak MI, guru-guru MI itu dia tidak bisa dipanggil oleh DPRD kota karena bukan wilayahnya. Tetapi wali kota bisa dengan kewenangannya untuk melindungi warga Surabaya kalau ada terkait sesuatu yang mungkin perlu diselesaikan, ya dia bisa mengundang Kementerian Agama, Depak ya yang terkait memiliki ini untuk bekerja sama. Nah, jadi kerjasama itu bisa dilakukan walaupun tidak bisa wali kota tidak bisa mengganti kepala sekolah MI karena bukan kewenangannya, tapi wali kota bisa mengganti kepala sekolah SMP negeri, SMA nggak bisa, SMA provinsi. Jadi nggak punya struktural ya, jadi arang strukturalnya dia nggak bisa. Tetapi kalau tingkat koordinasi bisa. Ada lagi mungkin tadi yang ada yang belum terjawab? Bantuan. Rumah. Oh ya, beda rumah itu Pak, untuk yang sekarang kalau tidak ada perubahan, kalau program yang dari pusat itu nilainya 20 juta. Kalau yang program dari pemerintah kota itu lebih banyak ya. Kalau nggak salah 35 atau 35 itu pun untuk bahan-bahannya 24, ada juga dibagi lah, kemudian yang lainnya untuk tukang dan sebagainya. Itu bukan maksimal, tapi ya jadi katakan maksimalnya segitu, sama semua. Nah, jadi kalau misalkan ada rumah yang roboh, biasanya rumah-rumah yang roboh rusak itu kadang itu waris, tetapi kemudian putranya mungkin tidak bisa membetulkan dan sebagainya roboh. Nah karena waris biasanya rumah itu besar, Iya. ya kan? Iya, ukuran Tapi tanahnya anggarannya kan kecil. segitu, Kecil. maka anggaran itu hanya bisa diperbantukan. Yang penting bagaimana warga itu tidak kena panas hujan. Tapi nggak bisa dandani omai Sak luasi tanah. nggak bisa sak luasi tanah, nggak cukup karena ada orang lain yang lebih membutuhkan. Gitu. Sak luasi tanah ya kok doang deh. Ya, memang- lumayan rombolo ya. Memang Reno garasi. ada celotehan begini Bu, mohon maaf ya. Wong jenenge warga, niate nyumbang ya sing sisan dadi api. Maaf, ada itu gitu. Gitu loh. Karepe warga. Karepe warga. Karepe sing duwe dhuwit kan ngono. Iya itu juga, yang itu ya, karena pemerintah kota kan juga harus menyelesaikan 3.500 programnya kalau nggak salah kemarin itu 4.500 Setiap tahun. Setiap tahun. Itu pun tidak semuanya dapat juga. Ada yang karena tanahnya tadi yang disampaikan